sebelum dikasih bibit, saya demo makan durian dulu dong. Oh. Nih duriannya yang saya tanam itu Seperti ini tampilannya, ya, tampilannya apa seperti ini rasanya. Semua masyarakat di situ harus mencicipi. Karena Luar apa? biasa. Kalau belum mencicipi, kayak apa sih Ya, duriannya? ya, Takutnya ya. yang saya kasih bener nggak dirawat Betul, dengan betul. baik gitu ya. Ya saya setuju banget. Jadi untuk mengajak itu sebenarnya nggak perlu kita banyak suara. Karena apa? Menanam durian atau bukan apa ya, pohon itu ya, sama dengan kita jariah oksigen ke bumi ini ya. Itulah yang dia cita-citakan. Yang berikutnya sinar matahari, Pak Haji. Sinar matahari, kita punya banyak uang, nggak bakalan mampu beli. Iya. Loh, kan begitu. Sekarang punten gitu ya, negara-negara yang mengalami sampai musim salju lah misalnya. Iya. Iya kan? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mas Ali. Atur nuhun ini diizinkan silaturahmi, ngobok-ngobok kebun Pak Haji, terus nyicip hasil panennya juga. Ini enaknya punya saudara petani ini seperti ini saya. Ya alhamdulillah ya. Saya mengucapkan alhamdulillah. Durian Traveler sudah mau mampir ke kebun kami. Mungkin ini yang pertama ya. Pertama kalinya. Padahal teh cakep. Di Jakarta kan Ciamis cuman perlu waktu 6 jam itu. 6 jam lah kurang lebih. Cuman ya 6 jam karena waktu dan juga yang Maha Kuasa baru menetapkannya hari ini gitu. Ini teh hari yang penuh kebahagiaan buat saya. Punya saudara seperti Pak Haji Abun ini, kebunnya kalau menurut saya sudah kastanya masuk ke taman durian. Ya. Tertata rapi. Alhamdulillah ya, memang cita-cita kami pun di sini ya. Ya. Mau dibikin ya, kalau di kota mungkin ya, Ya. tanah kosong itu dibikinnya apa? Perumahan. Apartemen, gedung, apa gitu gedung ya. Kalau di Ciamis ini kami menciptakan sama cita-citanya membangun juga, Ya. tapi dengan sistemnya bukan yang ditanam itu bukan rumah. Kita mau ditanam itu buah gitu, berbentuk pohon apa waktu itu kita yang lebih menghasilkan dan lebih diminati semua orang kan Semua itu. orang, ya. Kita meneliti ya dari hobi kita makan durian juga. Akhirnya kita menciptakanlah menanam durian tapi dengan sistem seperti yang ada di Jakarta. Ada klaster-klasternya juga di sini nanti. Jadi nanti di sini itu kan akan dibikin jalan. Ya samalah seperti di kenyamanan seperti kita Di perumahan. di perumahan. Ya, Jadi kita itu jalan kaki itu jangan sampai kaki nyangkut. Sampai belok gitu, atau kepleset. Tas leo. Jadi ibu-ibu pakai sepatu High heel tuh masih bisa Bisa ke kebun gitu. Wah, ini keren banget nih. Itulah, itu Jadi- cita-cita kami di Ciamis itu akan ya seperti itulah. Jadi semua ada penerangan jalannya. Jadi Iya, mau iya. siang bisa, malam pun Tidak- nggak ada gelap ya. Tidak gelap, tidak serem. Tidak serem. Jadi kebun ini yang tadinya awalnya hutan ya, Iya. kita dirubah menjadi seperti taman gitu ya. Ini saya dari tadi ada aduh loh sebenarnya dalam hati saya. Aduhnya kenapa gitu? Aduhnya kok mau beliau ini dibilang di kota bukan? Ya, ini di pedesaan yang membuat kayak gini tuh yang yakin banget nggak mudah buat menurut saya ya. Nggak mudah dan udah pasti ya mah tidak murah. Ya, impian beliau pengen membangun gedung hijau, mungkin simpelnya gitu. Iya, Tapi gedungnya tuh gedung hidup. Iya. Bisa menghasilkan buah dan buah itu kesukaannya beliau, buah durian. Dan diakui atau tidak sih Pak Haji, 90% warga Indonesia mah suka kadu Pak Haji. Ya, 90% lah itu mah. ya itu kesananya emang saya menyenangi kan bertanam durian itu kan yang pertama ya samalah kita harus jual apa nilai ada nilai jualnya juga Betul, ya. betul. Tapi yang kesininya ada lagi yang saya tanam durian ya. Ya, Saya ketemu suatu di komunitas itu. ya. Udah umur hampir 70 tahun. Betul. Dia masih menanam. Ya. Aku tanya ke dia, "Pak, emang Bapak mau keumuran?" Kan gitu ya. Walaupun kita udah nggak tahu memang ya. Dia bilang ke saya, "Bun, saya kalau nanam apalagi buah ya, nanam pohon apapun ya kasarnya ya, biarpun mau kiamat besok, ceritanya gitu ya, Betul. saya masih mau menanam selagi saya masih ada lahan," kata dia seperti itu. Karena apa?
menanam durian atau bukan apa ya, pohon itu ya, sama dengan kita jariah oksigen ke bumi ini ya. Itulah yang dia cita-cita. Iya. Bukan, oh kamu nanam sekarang, Panennya kapan? Oh Iya. dia yang dimakan saya udah anggaplah dia itu yang bicara udah umur Iya, lewat iya. 70 tahun ya. Misalnya dia udah nggak bisa menikmatinya Menikmati nih. lagi, Iya. apalagi dia udah mungkin ada kolesterol apa Iya, segala iya, macam iya. ya seperti itu, nggak menikmati duriannya. Tapi saya bukan yang situ. Saya menghijaukan bumi untuk memberi oksigen di bumi ini. Apalagi yang ditanamnya durian, ya oksigennya dapat, buahnya juga dapat, nilai ekonomisnya dia kan itulah Komplit jadinya. Komplit. Ini keren banget loh. Jadi itu pemikiran saya seperti itu. teman beliau usia 70-an tahun, biarpun mau kiamat besok, Ya, dia bilang gitu. kalau saya masih punya lahan saya nanam. Saya nanam kata dia. Kenapa? Kalau saya udah nggak ada umur pun, paling nggak saya sedekah oksigen. Oksigen ke bumi ini gitu ya. Coba kalau semua orang punya pikiran gitunya Pak Haji. Ini kan- mulia banget loh buat saya. Karena rata-rata saya nanam nyuruh ya. Ya. Yang umur 25 tahun, yang 30 tahun, jawabnya apa? Ya gitu. Kamu nanam durian, apalagi nanya saya, durian siapa yang mau makannya? Dan apalagi ditanya lagi, Iya. nanya, kemana jualnya? Iya, betul. Itu ya. Jadi ya generasi muda kita sekarang ini kalau untuk nyemplung ke dunia tani teh Ya. males. Malas itu, jadi Nggak keren. Keren apa ya? Terus pendapatannya letih. Terus habis itu udah panen. Ya ini nggak menyalahkan juga Pak Haji. Iya, iya. Mereka punya pemikiran gitu karena banyak pengalaman petani-petani senior kita begitu udah panen bingung. Bingung ngejual ya. Badai nggak jual kemana, akhirnya diakalin sama tengkulak. Dibeli dengan harga semaunya mereka. Iya. Memang sih itu fenomena yang dialami oleh petani-petani di Indonesia. Yang nggak usah dipungkiri lah ya. Iya. Di sini peran dari pemerintah kita Iya. memang harus ada dan juga Iya. kesadaran dari kita-kita semua sebagai pelaku dunia tani Iya, ya untuk lebih membuka informasi banyak hal dan bersilaturahmi. Makanya saya gini ya, sekarang begitu datangnya durian traveler ke tempat kami ya, bahkan dia bercerita akan dibikin suatu apa wadah petani-petani durian di Indonesia. Ya. Karena apa? Nggak menutup kemungkinan ya ke depannya ya durian di Indonesia itu ya, Ya. akan mengalahkan negara-negara tetangga banyaknya itu ya. Karena dengan luasnya lahan di Indonesia itu kan masih banyak lahan-lahan kosong ya. Sepakat Pak Haji, Itulah. sepakat banget. Yang Gitu. pertama kita menang dari luasannya lahan. Lahan itu, Ya, betul, yang betul. pertama itu. Iya. Yang kedua di tanah subur Pak Haji. Tanah kita itu, waduh, Tanah nggak kalah subur. suburnya, Ini- nggak kalah saya. Ini anugerah yang maha kuasa, mubazir banget kalau kita nggak manfaatkan dengan baik. Iya itulah. Kita mungkin punya hutang loh kepada yang memberikan alam ini kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Iya, seperti itu. Yang berikutnya sinar matahari Pak Haji. Sinar matahari kita punya banyak uang nggak bakalan mampu beli. Iya. Loh, kan begitu. Sekarang punten gitu ya, negara-negara yang mengalami sampai musim salju lah misalnya. Iya. Iya kan? Apakah bisa bertanam durian atau Iya. buah tropis? Nggak bakalan. Nggak bakalan, atuh. Di Indonesia aja mungkin yang NDPL-nya tinggi Nah. ya, juga itu nggak bagus Nggak juga kan. bagus. Itu, Jadi anugerah garis khatulistiwa melalui ya, Indonesia layaknya memang kita manfaatkan dengan baik. Gimana gitu. Potensinya naon? Di Antawisna, pohon durian yang merupakan buah asli Indonesia, Pak Haji. Iya. Kalau durian mah bener-bener asli Indonesia dan memang harus di daerah tropis. Iya, itu ya. Itu. Dan dulu saya merasa apa bikin durian ya. Saya kan penghobi penghobi Iya. berat saya makan durian ya. Kalau lihat toko-toko buah di Jakarta ya, Iya. itu didominasi Buah-buah buah-buahan dari impor. Eta yang kesenian. itu yang waduh Loh, bener. saya sedih ya. Sama, saya Sedangkan juga di negara prihatin kami dengan itu itu. banyak petani kita yang masih bilang pengangguran lah, nganggur, Betul sekali. minta pekerjaan apa. Ya udahlah kalau pekerjaannya anggap kalau mungkin ya 50 tahun ke sana mungkin kan ya kalau masih merantau ke Jakarta kan udah kurang produktif Ya, pasarnya betul, ya. Jadi betul. kita ciptakan apa dia yang bisa bikin di kampung itu tetap dia Produktif. bisa produktif gitu Iya. ya. Ya, benar. Dengan- Banyak tenaga kerja kita yang masih butuh lapangan pekerjaan. pekerjaan Ya, padahal lapangan pekerjaan kita banyak. banyak gitu Ya, sebenarnya. lapangan pekerjaan bidang tani kalau disungguhin seperti ini Iya. punya nilai ekonomis yang tinggi, Pak Haji. Dan diakui atau tidak nih, karena negara-negara tetangga yang tidak bisa menanam durian, Iya. namun mereka masyarakatnya pencinta bahkan penghobi durian. Iya. Atau mau nggak mau kan suatu hari kalau hasil kita panennya udah melimpah, kita kan yang menjadi penjual ke sana. Iya. Gitu. Karena potensinya misalnya ini gambaran aja nih teman-teman. Iya. Wah, untuk kebutuhan market di Indonesia misalnya kita butuh 1 bulannya
100 ton lah misalnya untuk durian. Iya. Bicaranya misal loh ya. Sedangkan hasil panen kita misalnya sampai 1000 ton misalnya. Karena bentangan luas lahan Iya. dengan potensi itu. Berarti kita punya surplus atau kelebihan hasil panen adalah 900 ton, Pak Ji. Iya. Nah, tapi kalau 900 ton ini kita nggak bisa memenuhi standar kualitas Iya. yang diharapkan oleh pembeli dari negara luar sana, dari negara tetangga. Iya. Terus juga legalitasnya nggak jelas. Ah. Nggak bakalan mau tuh pembeli datang, Pak Haji. Iya, iya. Gitu. Jangan sampai banyak juga nggak ada peluang untuk kita menjual ke negara tetangga. Siap. Gitu. Makanya tadi apa yang diobrolin sama Pak Haji, betul sekali kami hadir di sini memang silaturahmi ke Pak Haji dan juga keluarga besar petani durian di Karisidenan Priangan Timur. Iya, Ya, siap. di mana nawaitunya ini sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu punya impian mau pengen bikin wadah ngariung. Iya, siap. Ya, ngariung ini teh nanti rutin per 3 bulanan misalnya dengan didampingi oleh ahli-ahli dari pupuk anorganik, Iya, iya. ahli-ahli dari pupuk organik, ahli-ahli dari pengendali penyakit tanaman buah durian. Iya. Yang di sini teh nanti kedepannya pendampingan ini nggak ada biayanya. Iya, Nggak ada siap. biayanya. Kenapa? Karena sudah kebentuk. Nah, di awal ini memang punten karena kita perlu nyewa tenda. Iya. Paling nggak yang datang jauh-jauh kita suguhin makanan. Iya, Ya, siap. terus datangkan pembicara. Nah, ini pembicara ini yang teman-teman nggak gampang kami minta waktu mereka. Mungkin mereka memang tidak mengharapkan bayaran, Pak Ji. Tapi waktunya dia yang terbatas ya. Kan kita manusia, Pak Ji. Makanya beliau di tengah kesibukannya bisa kita datangkan. Atau masa harus beli tiket sendiri. Atau masa harus... Ya kita kan harus mikir itu ya. Dan sebenarnya goal yang akan kita ciptakan adalah bagaimana di setiap daerah, misalnya kelompok tani Priangan Timur, Pak Ji. Iya, siap. Kita punya data. Misalnya di kelompok tani Priangan Timur ada 10 peserta misalnya. Iya. 10 anggota kelompok tani. Di mana anggotanya Pak Haji sareng teman-teman. Nah, nanti di data satu-satu. Pak Haji punya berapa pohon durian bawor. Iya. Berapa punya pohon durian musangking. Berapa punya pohon durian oci dan sebagainya. Di mana dari data itu akhirnya kita akan kumpul. Dan setelah itu ternyata kok hasil panen dari Priangan Timur hanya mampu untuk memenuhi pasar daerah mana. Iya. Nah, berarti kan kita perlu dari kelompok tani yang lain. Iya, siap. Kan gitu. Iya. Nah, saatnya nanti semuanya udah membludak, seperti tadi punya kelebihan dari memenuhi pasar di Indonesia, kita jual atau ke negara tetangga. Ya, itulah. Itu Jadi, harapan kedepannya seperti itu. harga ya. di negara kita tetap stabil, Hah? kita dapat devisa. Dari negara. Ya sebenarnya rumusnya kan sederhana, Pak Ji, Iya. ya. Tapi ini kalau tidak diwujudkan dari tahapan seperti ini, atau udah nggak mungkin kecapek. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Pembeli dari luar negeri kayak bingung. Ini sebenarnya punya siapa sih? Kan gitu. Di sana kebutuhan panennya cuma segini, di sini cuma segini. Atau kalau sekali ngangkut ke luar negeri seetik makan Tanggung. tanggung dan rugi, Pak Ji. Rugi di ongkos. Nah, belum lagi nanti masalah kualitas. Keseragaman kualitas, keseragaman varietas, dan bukan keseragaman nih kalau kuantitas, tapi kecukupan jumlah. Iya, iya. Kan minimal kalau ekspornya ada kuota yang harus dipenuhi, Pak Ji. Iya. Nah, kalau itu nggak tercukupi tentunya akan menjadi ya pembeli males lah beli ke Indonesia lah. Kurang banyak Iya, ya. katanya mah buahnya banyak, tapi begitu ke sana liar aing lah gitu. Minta atau Ini cuma segini, barang-barang ini kan? cuma segini. Terus antara bawornya si A sama bawornya si B kualitasnya beda. Gitu. Iya, iya. Ini kan bikin liar, Pak Ji. Iya. Manusiawi lah. Iya, itu, Mungkin iya. kalau kita jadi pembeli pun Iya, begitu kan, iya. Pak Ji. Ya. Pak Haji, naon sih impian Pak Haji ikhlas rela gitu mengeluarkan budget yang tidak sedikit membangun kebun ini? Sebenarnya sih saya gitu, di samping saya mempekerjakan masyarakat ya. Tapi kalau mempekerjakan masyarakat juga sebenarnya sih kan nggak banyak-banyak juga ya. Iya. Kita 15 lah. Bisa paling maksimal kita mungkin bisa sampai 50 orang lah. Iya. Tapi itu kalau yang ngitung pekerjaannya. Ya, memberdayakan yang di kebun kita ya. masyarakat di sekitar ya. Tapi kedepannya apa? Saya memberi contoh ke semua tetangga atau wilayah sini ya, khususnya Ciamis gitu ya. Dengan dibukanya kita pohon durian, mudah-mudahan ya semua yang masih punya lahan kosong atau masih pengangguran, dibilang nggak ada pekerjaan, itu mau menanam ya pohon durian minimal 1 pohon, 2 pohon. Karena apa? Saya nyoba ya, waktu itu saya 2014 juga nanam ya.
satu pohon aja dimakan sekeluarga, bahkan udah kebagi tetangga aja nggak habis. Sebeh Itu keburu-buru. Sebeh masih udah bisa sodako nih kata tengah. Iya, itu udah. Ya. Itu kan jangan sampai masyarakat Indonesia mengharapnya itu dikasih, Iya, iya. meminta dari orang, harusnya bisa memberi kan gitu. Betul, Jadi betul. di sini tuh saya kenapa saya posisi ambil keputusan itu, saya memang harus jadi contoh. Biasanya gini, kalau contohnya orang belum berhasil lah, Iya, itu iya, iya, di betul, Indonesia betul. lah, kan di kita itu Ngomong doang. ngomong gitu. doang. Ah. Makanya saya belum berani diekspos dan macam-macam, belum berani nyuruh nanam durian Ya. ke tetangga pun saya belum berani. Tapi setelah yang saya udah berbuah dan terbukti buahnya ya alhamdulillah bagus, ya. saya berani sekarang. Udah Mang, punya kebun berapa, udah. Punya pekarangan sabaraha, Tanam aja. 1-2 pohon. 1-2 pohon. Iya. Bahkan kemarin saya pernah ada program di sana ya. Iya. Saya sementara di kampung ini belum ya. Iya. Di dekat rumah saya di sana saya udah mengasih bibit durian itu per kakak itu dua pohon. Per kakak? Per kakak, satu musangking, satu bawor. Jadi saya udah habis. Satu kakak 2 pohon. Dan itu kalau nanti di data bagus Pak Haji, itu minimal ada tabungan setahun sekali untuk si yang dikasih bibit. Paling tidak buat tambahan uang saku anak sekolah. Iya itu. Iya. Itu saya kemarin Itu ngasih kemanfaatannya habis keren banget. 450. Ya. Langsung habis setengah sejaman habis. Cuman sebelum dikasih bibit, saya demo makan durian dulu dong. Wow. Nih duriannya yang saya tanam itu seperti ini tampilannya apa seperti ini rasanya. Semua masyarakat di situ harus mencicipi. Karena Luar apa? biasa. Kalau belum mencicipi, kayak apa sih Ya, duriannya? ya, Takutnya ya. yang saya kasih bener nggak dirawat Betul, dengan baik gitu ya. Ya saya setuju banget. Jadi untuk mengajak itu sebenarnya nggak perlu kita banyak suara. Ya dengan nyata karya, Ya, gitu. ya ditunjukkan bahwa memang hasilnya bisa membahagiakan. Ya. Atau udah dengan sendirinya milu gitu Jaji. Iya, Itu gampangnya gitu dan inilah yang sebenarnya sama ya. Tujuan dan harapan kami di sini Pak Haji. Iya. Jauh-jauh silaturahmi ke sini ke sana mengajak. Ya itu. Mengajak dengan teman-teman petani yang sudah nyata dalam mewujudkan kegiatannya menghasilkan, Ya. bermanfaat untuk keluarga, Ya. bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya kan punya prinsip ini, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu Sepakat, aja. Itu aja. Saya sepakat sekali. Ya kalau dibilang ya mau durian, udah duit saya ngapain dibeliin bibit? Iya. Buat beli bibit aja, saya sampai meninggal kayaknya sih. Cukup lah. Gitu. Ya, betul. Buat Ya, makan secara durian itu. bisnis beliau di bidang yang utama bisnisnya beliau sudah mapan sekali, bahkan berlebih. Gitu. Kalaupun sampai 2 keturunan beliau, saya yakin cukup lah gitu. Nggak harus kerja nih. Tapi kenapa tuh Pak Haji harus repot-repot nih berkebun durian gitu? Ya, Mbak, saya panas-panasan ke kebun Nah, apa gitu. ya. Cuman ya itu ada kepuasan tersendiri Ya, di situ. betul. Satu bisa memberi contoh masyarakat dan Ya. satu juga kita memberi oksigen ke semua ini ya sedekah alam, oksigen oksigen itu amalnya luar biasa loh, karena dihirup setiap detik. Ya yang nggak terasa itu kan Ya. ya. Terus lagi nilai kemanfaatan, yaitu bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Dan punten lah ya, kita memang bertani ini bukan semata-mata di depan ngarapin duitnya sabaraha. Iya. Tapi kan ya tetap punya impian. Iya, kalau Bahwa itu. nanti panen hasilnya bagus, nilai ekonomisnya tinggi. Tapi itu saya sangat yakin. Kalau Yakin? setelah berbuah begini ya, Ya. saya kan udah kebaca lah HPP ini berapa, dari lahannya berapa, Ya, satu pohon perawatannya sampai 5 tahun berapa. Hitungan saya 2 kali panen aja balik. Nah, gitu. Nah, Itu kan ya. Kalau hitungan- beliau dapat hasil banyak lagi, disumbangkan fakir miskin ataupun anak yatim, dibuatkan sarana untuk seperti ini, keren banget Pak Haji. Ya itulah Ini yang impian saya seperti itulah. luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan silaturahmi ini akhirnya membawa kemanfaatan untuk kita semuanya, karena saya melihat ya begitu berkunjung ke Ciamis, Iya. ya durian Jawa Barat ini benar-benar memikat. Dia punya teksturnya itu pulennya sampai lengket. Dan kalau saya mengatakan saripatinya itu benar-benar kandungannya banyak gitu, padat gitu Pak Haji. Iya. Jadi nggak menyek-menyek. Kayak tadi saya menikmati baunya tuh pulen sekali. Terus duri hitamnya juga pekat sekali. Jadi hatur nuhun Pak Haji obrolannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini berlanjut. Iya. Dan saudara-saudaraku di kawasan Priangan Timur, saya bersama Pak Haji Abun di sini, dan
ke depan kami akan kembali berkunjung, kita ngeriung bareng. Siap, Ya, Mas untuk Alif. Ini sama-sama. bukan yang terakhir ya? Oh enggak. Masih datang lagi ya? Udah deh, mah kakara ketok pintu ya mah. Kakara ketok pintu nanti teh ngariung deui Iya, untuk siap. aya masalah naon dalam berkebun durian teh. Pokoknya kalau di Gitu. tempat saya itu terbuka untuk siapapun, Ya. apalagi yang udah nanam, yang belum nanam pun mau ngeliat-ngeliat dulu, monggo Mangga, mangga, ditunggu Dan ya. ini request nih dari teman-teman di Ciamis ya, saya udah menyampaikan langsung amanahnya bahwa suatu hari mudah-mudahan beliau terbuka hati untuk mau kita angkat menjadi ketua kelompok tani di Karisedenan Priangan Timur. Pak Haji atur nuhun. Ya, siap. Kami Aduh, masih berada di Ciamis. Ciamis manis, manjing dinamis. dinamis. Wah. Alhamdulillah. Atur nuhun. Ya, siap.